Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Atas segala limpah rahmatnya, atas karunia-Nya, pada kesempatan pagi hari ini dan masih diberikan kekuatan, kesehatan, lebih-lebih kenikmatan iman dan Islam, sehingga pelajaran pendidikan agama Islam bisa kita laksanakan walaupun lewat daring. Baik teman-teman semuanya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, hari ini pelajaran PAI yaitu membahas tentang azan dan iqomah. Silakan teman-teman buka di halaman 66. Yang pertama kita membahas tentang azan. Dalam bahasa Arab, azan artinya seruan. Dalam istilah fikih, azan adalah pemberitahuan sudah masuknya waktu sholat yang dikumandangkan dengan lafal tertentu. Kemudian yang kedua, hukum azan. Hukum azan adalah fardu kifayah. Artinya, azan merupakan kewajiban bagi masyarakat muslim yang apabila sudah ada yang melakukan, maka yang lain tidak wajib lagi melakukannya. Kemudian sebaliknya, jika tidak ada yang melakukannya, semua anggota masyarakat itu berdosa. Kemudian yang ketiga yaitu syarat azan. Syarat mengumandangkan. Baik, syarat azan adalah yang pertama adalah masuknya waktu sholat. Apabila dilakukan sebelum masuk waktu sholat, maka azan itu harus diulang kembali ketika waktu sholat telah masuk. Kemudian selanjutnya yang B, lafal azan dikumandangkan secara tertib sesuai dengan urutannya. Kemudian yang C, azan yang dikumandangkan dilakukan di satu waktu hingga selesai, tidak boleh dipotong dengan melakukan kegiatan lainnya. Kemudian yang D, lafal azan dikumandangkan dengan bahasa Arab, tidak boleh kita lakukan dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang E, lafal azan harus dibaca dengan sempurna sesuai dengan hukum tajwid sehingga tidak merubah maknanya. Kemudian yang F, jumlah lafal azan yang diulang harus sesuai dengan yang diajarkan dalam hadis Rasulullah SAW dan tidak boleh lebih atau kurang. Dia harus maksudnya dua kali ya. Kemudian selanjutnya setelah melakukan azan, harapannya teman-teman kelas 5 yang terutama ikhwannya harus sudah bisa azan ya. Kemudian yang kelima, setelah azan kita membaca doa setelah azan. Ayo kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wab'asu maqama mahmudal ladzi, yang artinya, ya Allah, Allah lah pemilik seruan yang sempurna serta solat yang akan segera ditegakkan. Anugerahkanlah kepada Nabi Muhammad wasilah kedudukan yang tinggi di surga dan keutamaan melebihi seluruh makhluk. Bangkitkanlah beliau dalam kedudukan terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Hadis riwayat Bukhari. Demikian doa setelah azan. Kemudian kita lanjutkan B, yaitu muazin. Muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Tidak semua orang yang dapat menjadi muazin karena ada syarat
yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang muadzin. Kita lanjutkan. Yang pertama, syarat muadzin. Yang pertama adalah muslim. Apabila seorang kafir mengumandangkan azan, azannya tidak sah. Kemudian yang B, syarat muadzin adalah laki-laki. Kemudian C, berakal, bukan orang gila. Kemudian yang D, adil dan amanah. Kemudian yang E, mumayyiz, atau telah berusia kurang lebih 7 tahun sehingga bisa membedakan antara baik dan buruk. Kemudian yang F, melakukannya sendiri sampai selesai. Kemudian yang G, suara muadzin harus keras sehingga terdengar oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu sebabnya di zaman sekarang mengumandangkan azan menggunakan pengeras suara atau namanya mikrofon. Yang kemudian yang H, berniat karena Allah, ikhlas sehingga azannya mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan syarat bagi muadzin. Setelah muadzin kita lanjutkan yang C, yaitu iqamah. Pertama, pengertian iqamah. Iqamah dalam bahasa Arab artinya mendirikan. Maksudnya pemberitahuan bahwa sholat telah siap untuk kita laksanakan. Dan kemudian yang mengumandangkan iqamah harus dengan lafal yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, hukum iqamah. Hukum iqamah. Iqamah hukumnya sama seperti hukum azan, yaitu fardu kifayah. Seperti azan, iqamah dilakukan oleh seorang laki-laki. Orang yang lebih utama memandangkan iqamah adalah orang yang mengumandangkan azan. Kemudian yang ketiga, lafal iqamah. Tentunya teman-teman juga harus sudah hafal ya. Bagi teman-teman sudah kelas 5, bagi yang ikhwan wajib hukumnya untuk bisa melafalkan azan dan iqamah ya. Baik teman-teman, demikian pokok bahasan kita pada hari ini, yaitu membahas tentang materi azan dan iqamah ya. Silakan buat teman-teman yang ikhwan berbanyak latihan azan dan iqamah. Kemudian untuk tugasnya silakan teman-teman kerjakan latihan pilihan ganda halaman 75 dan 76. Demikian materi yang dapat Pak Ustadz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kesehatan, kekuatan, dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.